sains dapat memurnikan agama dari kesalahan dan takhayul. Dan agama dapat memurnikan sains dari penyembahan berhala dan memutlakkan yang salah. Ini batasnya sains. Bahwa sains itu penting, ya, tapi ada beberapa hal yang sains tidak berdaya. Perlu bidang yang lain termasuk antara lain etika, moral, atau agama. Yang pertama apa? Sains sulit untuk membahas problem nilai. Jadi sains bisa membahas misalnya madu ini kandungannya apa saja bisa. Tapi begitu madu ini manfaat enak atau tidak, itu sulit sains bahas. Jadi mawar sama melati itu mana lebih cantik, itu sulit sains. Tapi kalau dia ngukur zat-zat apa yang terkandung, pengaruhnya apa, itu dia bisa. Tapi baunya lebih enak mana yang lebih asik, mana yang lebih nyaman, mana yang kalau level-level nilai semacam ini sains sulit masuk. Jadi di level nilai perlu dukungan bidang yang lain. Mana lebih berharga di situ, contoh emas atau baja misalnya. Ya tergantung juga dalam konteks apa. Dalam konteks perhiasan ya emas lah. Tapi kalau lagi bangun bangunan ya tetap lebih kuat baja. Jadi tidak eksak, sesuai kebutuhan, sesuai situasi. Ada nilai yang berbeda. Nah, ini batas yang pertama. Jadi di titik ini nanti antara lain termasuk agama bisa jadi pelengkapnya sains. Karena sains terbatas begitu masuk ke sini. Masuk ke ranah nilai. Terus batas yang kedua, masuk ke ranah moral. Itu juga sains agak sulit. Boleh atau tidak boleh, baik atau buruk, itu sulit. Sains bisa menjelaskan seperti ini loh tekniknya operasi plastik. Kalau kalian mau biar lebih cakep sedikit lah misalnya gitu, itu sains bisa menjelaskan. Tapi itu pantas atau tidak sih, baik atau tidak sih, sains tidak bisa menjelaskan. Sains bisa menjelaskan teknik aborsi misalnya. Kemudian mekanismenya, efeknya, dia bisa menjelaskan. Tapi boleh atau tidak, benar atau salah, itu perlu dukungan ilmu yang lain. Jadi di ranah yang kedua ini sains lagi-lagi tidak berdaya. Aspek problem moralitas. Terus sains juga sulit masuk ke ranah supernatural. Bulan lalu kita membahas supernaturalisme. Yang itu cara berpikirnya adikodrati, tidak alami. Ya kalau yang supernatural kan susah dijelaskan secara eksak pakai sains, pakai rumus-rumus sulit. Bisanya spekulasi-spekulasi atau paling tidak analogi-analogi. Kamu kias-kiaskan. Jadi kadang-kadang yang gaib-gaib itu kan kamu bayangkan ya sesuai dengan hal-hal fisik yang kamu pahami. Misalnya kalian diceritain besok itu di akhirat amal baik dan amal buruk kita ditimbang misalnya. Itu kan di kepalamu terus muncul gambar timbangan besar.
Itu kan barang supernatural, kamu ngertinya ya timbangan. Jadi ya kamu analogikan pokoknya besok kita ada di bawah timbangan gitu, terus timbangannya bisa kiri, bisa kanan gitu. Besok kita ditunjukkan amal baik, amal buruk kita. Mungkin terus muncul, wah besok kita nonton film kita sendiri ya. Pikiranmu kan begitu. Kamu membayangkan ada layarnya, terus kamu nonton filmmu sendiri, terus gambarmu sendiri. Ini bisa begitu. Itu berpikir analogis. Karena barangnya sendiri supernatural. Di luar yang alami. Kamu membayangkan Sirotol Mustaqim, jembatan yang... Wah itu kan yo bayanganmu kayak jembatan beneran wis. Tapi itu dia kecil sekali seperti rambut yang dibelah 7, yang tajamnya 7.000 pedang dan lain sebagainya. Ini kalkulasi-kalkulasi analogis namanya. Imajinasi main. Kenapa? Barangnya tidak ada. Faktanya tidak bisa diakses oleh panca indera kita. Nah, di titik ini memang sains tidak berdaya. Jadi hal yang supernatural. Makanya kalau menurut aliran positivisme logis, kalau dalam filsafat, yang supernatural metafisik itu istilahnya tadi meaningless. Meaningless itu bukan berarti salah, tapi dia tidak bisa dikelola secara ilmiah. Jadi kalau mau diilmiahkan sulit, tidak ada faktanya. Nah ini batas-batas sains. Jadi sains itu hebat, luar biasa, tapi begitu masuk aspek nilai, masuk moralitas, masuk yang supernatural, dia perlu bantuan bidang lain. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mulai jenis-jenis hubungan. Ini yang pertama jenis hubungan yang tidak enak, yaitu jenis konflik. Nah, ini ya ndak hanya antara sains dan agama, hubungan apa saja kalau konflik ya ndak enak. Hubungan konflik ini yang agama merasa paling benar, sains juga merasa paling benar, saling menyerang, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Biasanya terus main kekuasaan. Yo, Barat kenal misalnya kasus Galileo dengan gereja Katolik Roma. Teman-teman juga tahu ceritanya ini. Kemudian kasus-kasus diskusi tidak selesai-selesai sampai hari ini. Kita ini evolusi apa kreasi? Nah, itu sampai hari ini perdebatan. Ada banyak sekali buku yang ditulis. Ini jenis konflik namanya. Dalam sejarah Islam juga ada fenomena pemaksaan pandangan oleh yang punya kekuasaan. Misalnya di era Mu'tazilah, era Abbasiyah itu ada namanya mihnah. Mihnah itu uji pandangan, uji keyakinan. Kalau keyakinannya beda dengan yang diyakini oleh kekhalifahan, oleh dinasti, terus ulamanya dieksekusi. Sama seperti yang dialami oleh Galileo. Jadi di kasusnya Galileo, gereja ingin mengendalikan dunia ilmu. Sehingga lahirlah namanya imperialisme agama. Gereja menolak fakta-fakta yang bertentangan dengan teologi dan mencoba menindas teori-teori ilmiah zaman itu ya. Kebalikannya juga ada, yaitu imperialisme ilmiah. Kalau imperialisme ilmiah itu kebalikannya, ilmunya yang menjatuhkan, menyalahkan agama. Agama dianggap irasional, agama dianggap tidak ilmiah, tertutup,
kolot, dogmatis, kuno. Nah, itu serangan-serangan pada orang beragama. Jadi ya dua-duanya negatif. Apakah imperialisme agama maupun imperialisme ilmiah. Karena dua-duanya ingin memaksakan pandangannya. Ya memang kadang-kadang sulit mengendalikan ketika berbeda. Agama menyatakan begini, Said menyatakan begitu. Terus masing-masing saling mengklaim. Lahirlah konflik. Kadang-kadang kita juga gelisah. Yang kita pahami kok beda ya Pak dengan ajaran agama ya Pak misalnya itu. Terus kita gelisah. Ini namanya situasi konflik. Saya kasih contoh ya, tokoh yang konflik tapi yang diserang agama. Misalnya Richard Dawkins. Beliau ini nyinyir sekali kalau sama agama. Kata dia, sains dituduh merusak agama. Padahal agama juga merusak sains. Agama mengajarkan orang untuk merasa puas dengan hal-hal sepele yang tidak dapat dijelaskan dengan cara supernatural dan membutakan mereka terhadap penjelasan nyata yang menakjubkan yang kita miliki dalam genggaman kita. Agama mengajarkan mereka untuk menerima otoritas, wahyu, dan keimanan. Bukannya bahkan selalu memaksakan bukti. Nah ini Dawkins. Kita yang beragama dimarahi sama dia. Agama itu supernatural saja. Tidak mau menerima yang ilmiah-ilmiah. Lebih percaya sama wahyu dan lain sebagainya. Ini gaya konflik namanya. Ada lagi kebalikannya. Kalau ini dulu pernah kita bahas dari Paul Feyerabend. Ini kalau yang belajar filsafat ilmu, tokoh ini sering disinggung. Dia mengkritik sains, kebalikannya. Kata Feyerabend, hari ini sains itu seperti agama baru. Menindas semua yang tidak sepakat dengan dia. Sains hari ini menentang kreativitas dan imajinasi. Sains tidak hanya mewajibkan setiap orang mempercayai hal yang sama, namun juga berpikir dengan cara yang sama. Sains dapat menjadi sangat tidak toleran terhadap perbedaan, seperti agama. Merasa benar sendiri dan arogan dari banyak ilmuwan adalah ancaman bagi kebebasan berpikir manusia. Para pemikir bebas, orang-orang yang kreatif harusnya menentang hal ini. Jadi ini Feyerabend. Sebenarnya nanti ada beberapa seperti dari teori kritis atau kelompok spiritual seperti Setu Senasar yang dulu kita bahas. Itu kan juga mengkritik sains yang jadi dogmatis. Jadi kaku. Sains kok malah jadinya kayak agama sekarang. Orang tidak boleh bantah. Orang harus patuh saja. Kalau tidak ilmiah kita dihabisi. Seolah-olah perspektif yang berbeda dengan sains itu pasti keliru. Nah, dia jatuhnya jadi ideologi. Nah, ini dikritik oleh Paul Feyerabend yang beliau punya teori terkenal sekali namanya anarkisme ilmiah. Anarkisme ilmiah itu suka-suka lah kamu, tidak harus terlalu kaku kok di dunia ilmiah itu. Terserahlah kamu pakai metode apa, yang penting tujuanmu tercapai. Itu gayanya Feyerabend. Kalau metode ilmiah kan kita ditata rapi itu. Diawali dari problem, terus hipotesis, terus observasi. Gitu kan rapi sekali. Yang tidak begitu disalahkan. Itu kamu yang ngalami skripsi, tesis kan bisa merasakan betapa beratnya sekedar mikir saja. Karena kamu diikat oleh banyak sekali norma. Harusnya koma tapi kamu keliru titik koma, itu bisa diceramai habis-habisan kamu. Nah, ini dikritik, iki sahin kok jadi kayak agama gini ya, sekaku itu.
Yang tadi agama juga begitu kan. Agama yang menyerang sains. Kalau ini sainsnya sendiri yang ternyata juga dogmatis seperti agama. Cara-cara berpikir begini inilah nanti yang dikenal dengan pendekatan konflik. Tentu saja pendekatan konflik ini tidak sehat untuk kita. Kenapa? Karena dua-duanya penting. Sains ya penting, agama ya penting. Nanti ada pendekatan kedua, yang mungkin kita sering pakai ini juga. Namanya pendekatan independen. Cara memandang pendekatan independen itu sains punya jalannya sendiri, agama punya jalannya sendiri. Sains punya wilayahnya sendiri, agama punya wilayahnya sendiri. Kalau sains itu yang empiris logis tadi. Kalau agama itu mungkin yang moral, yang nilai, yang etis. Jadi ini dua hal yang berbeda, biar jalan sendiri-sendiri. Nah ini kedua, mungkin kita sering sekali pakai argumen ini. Ya paling tidak ini tidak konflik, tapi tetap sebenarnya belum kondusif untuk hubungan ideal antara sains dan agama. Kenapa bisa begitu? Ini loh kata Ian Barbour, kata dia, kita tidak menjalani hidup ini secara terbagi rapi dalam kompartemen-kompartemen yang terpisah. Kita mengalaminya secara utuh dan saling berhubungan sebelum kita mengembangkan disiplin ilmu tertentu untuk mempelajari berbagai aspeknya. Ya memang faktanya agama mengurusi ranahnya, sains mengurusi ranahnya. Tapi dalam hidup kita, dua-duanya jadi satu. Campur. Nanti kalau kita pisah-pisah seperti ini, nanti itu kan agama. Sekarang saya sedang jadi ilmuwan ini. Nanti agamanya nanti saja. Nanti bisa jadi begitu. Kalian melakukan penelitian-penelitian yang membahayakan manusia misalnya. Bahaya atau tidak itu kan nilai. Begitu, Mas, jangan neliti begitu dong. Itu dosa lo, merusak lo, bahaya. Enggak apa-apa, kan ilmiah ini konteksnya. Zaman saya awal-awal dosen dulu ada mahasiswa yang penelitiannya tentang religiositas PSK di Sarkem. Itu kan ngeri, mahasiswa masih muda. Terus tiap hari keluar masuk di sana. Itu kan. Ya kan dia bilangnya ya gagah kan sebagai ilmuwan kita objektif. Iya ning aku ya masalahnya kamu orang yang sama yang juga punya nafsu, punya kepentingan, punya keinginan. Apa bisa kamu misah dirimu? Ini ilmuwannya saja ini Pak. Nah nanti baru laki-lakinya saya pending dulu. Nggak bisa. Karena kamu ya ilmuwan ya laki-laki. Ya itu kritiknya Barbour persis seperti itu. Apa bisa kita misah-misah dua? Oh ini agamanya, nah ini sainsnya. Gitu. Wong dia menyatu, berjalin dalam hidup kita ini. Ketika dipisah-pisah, ya nanti ada kan kadang orang menyebutnya sekuler itu. Nilai agama ya agama, kalau tentang ilmiah ya ilmiah, sains for sains. Tapi cara pandang begini kan dalam sejarah kadang-kadang menghasilkan banyak tragedi. Ketika pengembangan sains tidak diiringi kesadaran atas nilai-nilai dan kemanusiaan, maka banyak produk teknologi yang blunder malah menghancurkan kita sendiri. Ada nuklir, ada macam-macam. Jadi ini paradigma independen ini memang tidak tabrakan, jalan sendiri-sendiri, tapi kurang fungsional. Karena dalam praktek menjalankannya bareng dua-duanya.
Kita ya orang yang sama, yang beragama, yang sekaligus berilmu. Lagi-lagi setelah independen, ketika masuk dalam diri kita, jatuhnya bisa konflik lagi sudah. Jadi ini solusi kedua. Ya mungkin sampai level tertentu solusi ini bisa kita pakai. Itu kan ilmu. Ini agama loh, itu mungkin bisa begitu. Tapi tidak selalu bisa kita pakai. Di banyak kesempatan nanti bisa konflik, bisa tabrakan ketika isi dan kepentingannya berbeda. Baik, saya lanjutkan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini baru banyak diapresiasi. Kalau bisa ya paling tidak ilmu dan agama itu saling berdialog. Dialog itu kan berarti saling memberi masukan. Kenapa sih Pak kok harus dialog? Yang pertama karena dua-duanya penting. Dua-duanya kita hayati, kita fungsikan dalam hidup. Rasanya tidak ada yang boleh harus dikorbankan. Baik sains maupun agama. Berarti harus dua-duanya kita bela. Sementara kadang-kadang tabrakan. Di situ gunanya dialog. Yang kedua, baik sains maupun agama, tadi sudah dijelaskan ya, dua-duanya sama-sama tafsir. Sama-sama pemahaman kita. Berarti selevel saja, tinggal siapa tahu pemahaman kita yang keliru. Atau harus disesuaikan lagi. Harus dipaskan lagi misalnya. Loh ini dasarnya Al-Quran ya Pak? Iya, Al-Qurannya pasti benar. Tapi pemahamanmu tidak. Karena kita ini manusia, bisa salah dan mungkin salah. Maka jangan ragu-ragu untuk mencari wawasan baru, masukan baru untuk memahami lebih baik. Kita memahami agama dengan bantuan sains kan oke. Kita mendalami sains dengan memperhatikan perspektif agama juga kan lebih utuh. Baik, yang ketiga, tadi juga sudah dijelaskan, yang ilmiah itu isinya tidak selalu rasional empiris, juga ada imajinasinya, ada intuisinya. Agama yang menurut kita hanya keimanan, rasionalnya juga banyak. Karena itu sudut pandang agama dan sudut pandang sains sangat mungkin dipertemukan. Kita membahas masalah dari berbagai perspektif. Lingkungan, kedokteran, penelitian, itu kan bisa kerjasama antara agama dengan sains. Agama dari sisi nilai moral dan spiritualnya, sains dari aspek teknis, empirisnya. Nah, dua-duanya jadi utuh kalau saling berdialog. Saling memberi masukan. Ini jenis interaksi yang ketiga. Nah, kalau yang seperti itu banyak yang menyarankan. Misalnya, saya ambil dari Paus Yohanes Paulus II. Beliau menyatakan, sains dapat memurnikan agama dari kesalahan dan takhayul. Dan agama dapat memurnikan sains dari penyembahan berhala dan memutlakkan yang salah. Nah, kadang-kadang kan misalnya begini loh, kalau dalam Islam itu misalnya ada teori namanya teori taskhir. Kita itu bisa bertauhid secara murni ketika kita bisa menaklukkan alam semesta. Jadi kita berdaya di hadapan alam, bukan tidak berdaya. Ini namanya taskhir, menaklukkan alam semesta.
Loh, untuk bisa menaklukkan alam semesta ini kan bekalnya sains, bekalnya ilmu pengetahuan. Makanya kata Paus tadi, bisa loh agama sains membantu agama dari pemberhalaan. Karena biasanya orang yang tidak berdaya itu memberhalakan apa yang tidak dia pahami. Misalnya zaman dulu ada orang yang dalam tanda petik ya, nyembah laut, nyembah gunung, nyembah pohon. Kenapa? Belum bisa menaklukkan, tidak paham teorinya, tidak paham seluk-beluk ikhwalnya. Dia tidak berdaya di hadapan alam semesta itu. Akhirnya muncul pemujaan-pemujaan karena dia merasa lemah di hadapannya. Ini namanya teori taskhir. Tapi begitu ilmu pengetahuan lahir, kita paham mekanisme laut, mekanisme udara, tata cara memelihara lingkungan dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa ngontrol. Jadi kita berdaya sudah, kita tidak lemah lagi. Di situ pentingnya sains untuk membantu keimanan kita. Membuat kita bisa tinggal satu-satunya Allah yang kita nomor satukan. Kita di hadapan apapun kita berdaya. Kita bisa menguasai, menaklukkan, memahami. Nah, itu salah satu ilustrasinya. Kalau dari Einstein ini teman-teman hafal ya, ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta. Ini penjelasannya sudah paham lah teman-teman. Kenapa sih ilmu tanpa agama itu timpang? Ya karena kita kehilangan setengah dari dimensi hidup. Hidup ini ya tidak sekedar empiris rasional saja, tapi ada nilai, ada norma, ada moralitas, ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, yang transenden, spiritual. Kalau kita berhenti hanya yang bisa diakses oleh panca indera, yang empiris, ya hidup kita akan pincang.